Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat tombol Add to Chart ini berfungsi ya. Nah, di video ini kita akan membuat halaman chart ini juga berfungsi ya, dan menyesuaikan dengan data yang disimpan di local storage. Oke, dalam video ini yang akan kita lakukan untuk pertama kali adalah membuat kondisi jika tidak ada data chart pada local storage. Oke, kita ke codingannya ya. Di halaman chart screen, kita akan panggil hooks yang sudah kita buat. Import from hooks use chart. Kita panggil use chart. Di sini kita akan panggil state di provider context chart. Itu chart. Nah, yang ini ya teman-teman, state-nya. Nah, chart ini nanti akan kita gunakan state-nya untuk membuat kondisi. Kalau misalnya data chart di local storage belum ada ya. Itu di sini chart.length artinya kita ngecek apakah di local storage itu ada datanya atau enggak berdasarkan length ya. Kalau ada kita tampilkan chart, kalau tidak ada kita akan memanggil komponen card-nya kosong ya. Itu sebentar. Oh ini nih. Tanda tanyanya harus di atas. Di sini setelah length. Oke, kita save dulu. Nah, di bagian yang kosong, ini kita hapus ya, 2 kolom. Ini kita hapus. Terus LG-nya juga dihapus. Di sini kita ganti card image-nya menjadi card.body card.text. Teksnya misalnya no product atau kita ganti empty products. Kita save. Nah, ini jangan lupa ya, perhatikan untuk tanda tanya dan titik duanya. Kita lihat di browser, kayak gini. Ini kalau kita lihat di console log, di tab application, di sini kan sudah ada ya value-nya dari shopping chart. Nah, kalau kita hapus, kita refresh, nah dia akan menampilkan komponen cart empty products. Ini kita kasih kelas text center ya, biar dia nanti ada di tengah-tengah. Text center. Kita save. Nah, kalau sudah di sini di row kita akan melooping ya. Melooping si chart dot map product idx ini untuk indeksnya. Terus kita pindahkan row ini ke dalam fungsi map. Nah, ini kita bungkus ya pakai fragment di atas. Di sini. Oke, chartnya kita pindahkan. Kalau sudah, row-nya jangan lupa dikasih key index. Kita save. Terus produk ini
kita ganti result product kan dari lokal ya, maksudnya dari data dummy yang di looping. Terus kita ganti result product, terus sudah kita paste, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, ini kan belum ada ya, kita tambahkan dulu add 1, terus yang ini juga kita add, kan ada 2 ya, kita lihat. Nah, dia akan menampilkan 2 data berdasarkan data yang tadi kita tambahkan di halaman produk, kayak gitu. Setelah itu, kita akan membuat fungsi pada chart konteks. Itu fungsinya ada 2 ya, pertama increment quantity product, kedua decrement quantity product. Nah, nanti fungsi decrement-nya kurang lebih seperti ini. Nanti ini kita akan buat di chart konteks. Oke, kita langsung ya. Di chart konteks, kita akan buat di bawah fungsi existing product. Decrement quantity product. Oke. Cons decrement quantity product. Nanti ini akan menerima data produk ya. Terus kita panggil set chart. Nah, seperti sebelumnya ya, dia mengembalikan data sebelumnya, ref. Terus di sini kita akan melakukan kondisi ya. Seperti di sini, kita akan nge-mapping seluruh produk di dalam chart. Terus kita akan memberikan kondisi jika item atau produk yang ada di dalam chart sama dengan produk yang kita kirim dari halaman chart, nanti kita akan mengembalikan dan akan membatasi quantity agar tidak kurang dari 1 menggunakan fungsi math.max. Kayak gitu ya. Kita akan return ref product. Kita akan map ya. Di sini item. Terus kita akan melakukan kondisi jika item dot underscore id sama dengan product dot underscore id. Terus kita akan else return item. Nah, di kondisi ini kita akan return sebuah objek, kita copy itemnya atau produk yang ada di local storage. Terus yang kita akan ubah adalah quantity. Kita akan menggunakan fungsi math ya dari JavaScript. Maksim dengan math.max. Ini kita kasih 1 parameter pertama, parameter keduanya itu adalah item dot quantity plus 1. Kayak gini. Item, oh bukan plus ya, tapi min, karena dikurang gitu. Jadi max ini maksudnya adalah kita kan memberikan nilai 1. Jadi apabila item.quantity ini kurang dari 1, maka fungsi math.max ini akan tetap mengembalikan 1 gitu. Jadi misalnya kuantitinya dari 2 karena dikurang 1,
sama dengan 1 gitu kan. Nah, nanti kalau kita klik lagi tombol decrement, kuantitinya kan 1 sama dengan 1. Nah, harusnya kan 0, tapi kita kasih fungsi mathmax gitu, maka 0 ini akan diubah menjadi 1 kayak gitu. Nah, semoga teman-teman, ngerti ya yang aku maksud. Oke, kalau sudah kita save, terus jangan lupa fungsi ini kita masukkan ke dalam value, decrement quantity product. Kita save. Nah, yang kedua, kita akan menambahkan fungsi increment quantity ya. Sama seperti decrement kurang lebih, tapi di sini kita menggunakan fungsi math.min dan item quantity-nya kita plus 1. Terus kita akan membatasi untuk parameter pertama ini menggunakan count in stock. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita copy aja ya. Kita kasih nama increment quantity product. Kita paste. Ini kita ubah. Increment quantity product. Kita jangan lupa masukkan ke value. Kita save. Nah, kita ubah ya. Tadinya di sini min jadi tadinya di sini max kita jadi min. Terus di sini kita ambil dari item dot count in stock. Oke. Terus di sini kuantitinya kita plus ya. Nah, kalau ini maksudnya gini teman-teman. Misalnya kita punya stoknya itu 3, ya kan? Berarti ketika kita menekan tombol plus, berarti kan 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Terus 1, 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ketika kita ngeklik tombol lagi, terakhir kan 3 ya, 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, ini tuh akan ditimpa oleh fungsi math.max tetap akan menjadi 3. Jadi ini untuk memvalidasi bahwa fungsi ini itu akan menambahkan, tapi kita batasin dengan jumlah stok yang ada di produk kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kayaknya ini jadi produk aja deh. Oke, nanti kita akan menyesuaikan ya sama sama kasusnya di ke depan. Oke, ini kita hapus ya komentarnya. Kita save, terus kita ke chart screen. Jangan lupa kita panggil di use chart itu decrement quantity product increment quantity product. Terus kita panggil ya si fungsi decrement ini. Berarti decrement ini di tombol minus ya. Nah, di sini nih. Ini on click-nya kita ganti. Kita panggil fungsinya, kita masukkan dari produk. Kita save. Nah, yang ini juga sama. Di tombol yang plus ya. Ini kita hapus. On click-nya, fungsinya kita panggil increment quantity product, masukkan produknya. Oke, lalu untuk form input ini, value-nya kita ganti menggunakan produk dot quantity. Kayak gini. Kita save, kita lihat hasilnya di browser.
Oke, kita refresh ya. Terus kita klik tombol plusnya. Nah, dia kan nambah. Nah, karena stoknya 10, nah kita klik 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 gitu kan. Tetap dia nggak akan nambah ya, kayak gitu. Sama nih, ini kan stoknya 7. Kita klik 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 lagi. Nah, dia nggak akan melebihi dari 7. Oke, dia tambahkan kondisi ya, kalau plusnya ini kalau udah nyampe maksimal stok dia akan disable. Minnya juga masih disable. Oke, kita akan perbaiki. Hmm, nah di sini quantity produk itu kita ganti jadi produk dot quantity sama dengan 1 ya, atau besar dari 0. Kita hapus, kita save, coba kita lihat hasilnya. Quantity produk kurang ya, kurang dari 1. Kita save, kita lihat. Nah, coba kita klik 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 klik. Oh, berarti kurang dari 0. Oke, oke. Sama ya seperti di sini juga, di plus, di tombol plus. Ini quantity produk besar dari sama dengan count in stock ya, berarti produk dot count in stock. Kita lihat hasilnya. Oke, kita ketuk, kita klik. Nah, dia disable. Kalau kita klik min, oh pakai sama dengan ya berarti. Sama dengan 1, kayak gitu. Untuk tombol minnya ya, nah dia disable. Ini kita klik 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 klik. Nah, udah ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi pada chart konteks itu remove product from chart ya. Itu nanti fungsinya kurang lebih seperti ini. Kita akan buat juga di chart konteks dengan nama fungsi remove product from chart. Nah, fungsi dari remove product from chart ini nanti dia akan memfilter ya, memfilter berdasarkan item ID. Jadi kalau misalnya produk yang ada di dalam chart itu tidak sama dengan produk yang dikirim dari chart screen, nah maka data itu yang akan di-provide atau akan disimpan di dalam chart. Oke, kita langsung ke codingan. Di sini ya, chart context. Kita bikin namanya, apa tadi namanya? Remove product from chart. Oke. Cons remove product from chart. Nah, ini sama ya. Kita copy aja. Terus set chart kayak gini. Nah, kita akan ini ya, kita hapus. Kita akan previous product dot filter kayak gini. Terus item dot underscore id tidak sama dengan product dot underscore id. Gitu. Kita jangan lupa masukkan ke dalam value agar bisa diakses oleh hook. Kita panggil di atas ya, di sini. Oke, kita paste. Nah, kita akan bikin satu
komponen tambahan ya. Nanti di sini ada tombol sampah lah gitu. Kita akan bikin button ya. Di mana nih? Di sini ya, di samping susu murni atau di nama produknya. Nah, di sini di product name. Oke, kita akan bikin div. Terus kita akan bikin div kedua ya. Nanti di sini itu adalah button ya. Kita panggil icon dari React Native. Coba kita save, kita lihat dulu. Nah, kayak gini. Terus kita kasih varian ya. Variannya danger. Nah, ini kita kasih size-nya yang SM. Terus nggak usah tulisan lah ya. Ini size-nya kita jadikan 16. Kita lihat dulu di browser. Ya, kayak kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita jadikan list group item ini kita jadikan div ya. Div. Nah, kita kasih class name menggunakan flex justify content between align item center. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, kayak gitu. Terus kita tambahkan di button ini kita hapus aja. Nah, class name kita hapus. Kita tambahkan fungsi onClick ya. OnClick. Kita panggil. Kita buat arrow function dulu di onClick. Lalu kita panggil fungsinya. Remove product from chart. Terus kita masukkan itu si produknya. Kita save. Kita coba ya. Kita refresh. Kita klik. Nah, datanya dihapus dari local storage. Nah, kalau kita klik lagi, jadi empty product. Oke. Oke, teman-teman. Di video ini kita sudah berhasil ya untuk menjadikan halaman chart ini lebih reaktif dan lebih berfungsi. Di video selanjutnya kita akan ini ya untuk summary chartnya, dan kita akan menambahkan total tiap-tiap dari chart. Misalnya di sini 15.000 dikali 4 sama dengan berapa gitu. Nanti misalnya ada 3 item atau 2 item kayak gini. Nah, nanti akan ditotalin dari keseluruhan produk yang ada di chart. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.